Yang awal-awal viral tuh, ya, pokoknya yang ditunjukin yang itu. Oh, yang awal-awal viral itu, yang ditunjukin itu. Iya. Yang awal-awal viral. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya? Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainora menolak Peggy menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai. Kasus ini selesai. Rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari kompresi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Bang, jadi kalau ketika Prof Mahfud mempertanyakan apakah Peggy benar pelaku atau jangan-jangan cuma kambing hitam, tanggapan Anda? Ya, ini sangat kesannya sangat dipaksakan sekali untuk Peggy, untuk memasukkan Peggy sebagai tersangka dan membawa Peggy ini ke pengadilan. Oke lah, kita mengikuti alur berpikir kepolisian gitu loh. Kalau kepolisian konsisten dengan itu, berkas 8 tahun yang lalu sudah cukup tentunya. Itu saja yang diserahkan kepada kejaksaan, bukan melakukan pemeriksaan ulang gitu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Peggy ini juga akan dites melalui lie detector misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Peggy. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Makanya jangan dipaksa-paksakan lah kalau untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Gitu. Makanya kalau kemudian Profesor Mahfud tadi menyampaikan bahwa ini untuk mengaburkan pelaku yang lain, itu bisa mungkin terjadi. Gitu. Makanya kepolisian memaksakan kehendak dengan menetapkan 11 orang tersangka itu. Saya tadi ada nemu di TikTok, yaitu pernyataan salah satu hakim Mahkamah Agung. Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan rencana peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Beliau menyoal bahwa adanya nopum dengan yang berupa saksi itu. Beliau berpendapat bahwa Yunus testis, artinya satu saksi bukanlah saksi, atau 1000 saksi baru satu pembuktian. Kira-kira seperti itu yang mau disampaikan oleh yang bersangkutan itu. Tetapi mari kita ikuti alur berpikirnya Mahkamah Agung ini kaitannya dengan vonis yang diberikan kepada para terpidana itu, yaitu
diantaranya Saka Tatal dan 7 orang lainnya. Putusan ini kan sebagaimana kita baca di dalam salinan putusan, pertimbangannya adalah hanya menyandarkan kepada keterangan saksi, yaitu Aep, Dede, dan Melmel. Walaupun mereka telah mencabut sebagian, seperti misalnya Melmel, di mana keterangan saksi ini tidak pernah diverifikasi secara faktual, apakah itu mengandung kebenaran atau memang tidak bernilai bukti. Nah, inilah yang selalu kita persoalkan, bahwa Mahkamah Agung itu bukan lagi memiliki independensi atau kemerdekaan sebagai pemutus, tetapi dia sudah dibawa bayang-bayang oleh institusi lain. Saya tidak sebutkan institusinya, biar masyarakat yang menilai institusi mana yang saya maksud. Mengapa saya katakan bahwa pertimbangan atau bukti yang digunakan oleh majelis hakim memutus bersalah para 8 terpidana ini? Yang pertama, mereka tidak pernah melakukan scientific investigation investigasi secara menyeluruh yang melakukan pendekatan secara ilmiah, seperti misalnya tes DNA, sidik jari, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dari beberapa fakta baru yang kita peroleh dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai oleh beberapa televisi, di mana lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana yang disebut dengan TKP itu ternyata palsu semua. Palsu semua. Ya, kenapa saya katakan palsu? Menurut keterangannya Pak Suroto, bahwa kejadian itu di pembatas jalan atau di tengah-tengah jalan. Palsu semua. Bukan di TKP sebagaimana digambarkan dalam rekonstruksi yang sudah berapa kali dilakukan itu. Nah, yang kedua, keterangan Aep hanya menurut saya sumir, karena dia tidak secara formil atau tidak secara material melihat bahwa terjadi pembunuhan di mana para 8 terdakwa itulah pelakunya. Mengapa demikian? Karena Aep dan Dede itu hanya melihat di adanya kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Setelah itu dia pergi karena memang dia takut terkena imbas. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau 1000 pengacara melawan satu kekuasaan itu tidak akan pernah bisa menang. Tetapi yang bisa membuat perkara ini menjadi terang adalah kemauan dari penguasa itu sendiri untuk membuka secara transparan. Kalau pengacara tidak punya daya, karena pengacara itu terbatas hanya menjalankan kuasa dari pemberi kuasa, dia tidak menjalankan kekuasaan negara. Sementara penyidik, jaksa, dan hakim, dia menjalankan kekuasaan negara. Oleh karena itu, kita berharap kekuasaan itu tidak digunakan untuk semena-mena terhadap orang yang pencari keadilan, tetapi digunakan secara objektif dengan pendekatan pembuktian secara material, ya, pengungkapannya secara terbuka, transparan, tanpa ada embel-embel. Sekian dan terima kasih.